Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapat syafaat dan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebagai bentuk refleksi terhadap pandemi corona yang sedang dihadapi dunia hari ini, saya mencoba mengangkat sebuah ceramah mengenai kematian. Di zaman sekarang, banyak yang meragukan bahwa setelah kematian masih ada kehidupan. Efeknya, dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak memikirkan tentang hal haram maupun surga neraka. Kematian adalah hal mutlak adanya, tentu dengan waktu yang telah Allah tentukan. Ini dijelaskan pada surah Al-Imran ayat 145. Dalam ayat ini diungkapkan bahwa sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Di balik itu, manusia justru selalu menginginkan kekekalan. Keinginan hidup kekal ini diantara lain disebabkan umur manusia tidak sepanjang harapan dan cita-citanya. Dengan keinginan yang tak pernah berujung ini, manusia merasa amat buat meninggalkan hidup dan semakin memanjakan kehidupan di dunia, sampai melupakan, sudahkah amal kita cukup untuk kematian yang senantiasa menunggu di depan mata? Walaupun begitu, di dalam hati mereka seringkali berkata seperti ucapan Hairil Anwar, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Tak ada satupun dari kita mengetahui kapan dan di mana kita akan dijemput oleh ajal. Satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya, kehidupan yang lebih kekal. Mulai dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bermusahabah diri. Mohon ampunlah kalian sebelum terlambat. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga dan neraka sebagai imbalan untuk perbuatan kita saat di dunia. Oleh karena itu, jangan sampai kalian terlena terhadap semua pernak-pernik yang bersifat fana. Semua yang ada di dunia ini bersifat sementara dan Allah bisa mengambilnya kapanpun. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Saya mau tanya, Apa tuh, Del? dalam Islam itu tanda-tanda kematian apa aja ya? Tanda-tanda menjelang kematian yaitu pertama adalah 100 hari sebelum kematian seseorang. Biasanya tanda-tanda ini lazimnya setelah masuk waktu asar. Diceritakan bahwa orang yang sedang dalam masa ini akan merasakan seluruh tubuh menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki. 40 hari menjelang kematian, tanda-tanda kematian berikutnya juga akan muncul setelah waktu asar tiba. Tanda yang dirasakan adalah bagian pusat tubuh kita akan berdenyut. Hal itu menjadi pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita dari pohon yang terletak di arsy Allah Subhanahu wa taala telah gugur. 7 hari menjelang kematian, tanda-tanda kematian ini juga akan muncul setelah masuk waktu asar. Tanda-tanda kematian ini hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang diuji dengan cara sakit. Biasanya orang yang sedang sakit akan berselera makan, tiba-tiba ingin sekali untuk makan. Hal ini merupakan isyarat dari Allah bahwa kematian memang benar udah dekat. 3 hari menjelang kematian. Pada suatu saat akan terasa denyutan di tengah dahi kita, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika tanda-tanda kematian ini dapat dirasakan, maka sebaiknya berpuasalah kita setelah itu, supaya perut kita tak mengandung banyak najis dan ini akan memudahkan orang lain untuk memandikan jasad kita. Setelah itu pula mata hitam kita tak bersinar lagi dan bagi orang yang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam. Ini dapat terlihat jelas kalau dilihat dari sisi tubuh kita. Telinga akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam. Tapak kaki tegak berangsur-angsur lurus ke depan dan sukar untuk ditegakkan lagi. 1 hari sebelum asar,
Tanda-tanda kematian ini juga akan terjadi setelah waktu asar. Orang yang mengalaminya akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubun. Hal menandakan kita sudah tak sempat lagi melihat waktu asar di keesokan harinya. Di balik tanda-tanda kematian tersebut, akan lebih penting bagi kita untuk selalu mengingat ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau nanya? Cukup kali ya. Demikian, sekiranya ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.